Oke, jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya tidak bicara mengenai teknik latihan, tetapi sesuai pakaian yang saya pakai. Hari ini saya berbicara untuk menilai, memberikan reaksi kepada pemeriksaan laboratorium. Tepatnya adalah standar atau yang dipakai sebagai acuan di laboratorium. Kalau orang memberikan reaksi kepada lagu-lagu, saya memberikan reaksi kepada pemeriksaan laboratorium. Oke, ada 4 laboratorium yang kita menilai. Yang pertama, nanti dilihat bersama-sama ya, ada di layar, adalah mengenai hasil laboratorium dari Siloam Hospital Kebonjeruk. Ini tempat saya bekerja ini, ya. Ternyata vitamin D-nya jangan dilihat angka hasil saya, tetapi saya mau lihat parameter yang dipakai, ya. Penilaian hasil dikatakan di bawah 20 defisien, 20 sampai 30 insufficient. Tidak cukup artinya ya. Kalau 20 itu kurang defisien. Di atas 30 optimal, ya. Di atas 100 ekses, berlebihan artinya. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari laboratorium Prodia. Prodia ini memakai kriteria begini. Di bawah 10 defisiensi, kurang. 10 sampai 30 itu adalah insufisiensi. Ya. Kemudian 30 sampai 100 adalah sufisiensi atau cukup. Kemudian ditulis toksisitas di atas 100. Oke, sudah 2 kita menilai. Nah, kemudian saya tidak tahu karena apa, kemudian beberapa tahun berselang, Prodia merubah. Moga-moga dengar-dengar video saya, Prodia merubah ya, Prodia merubah seperti dan kemudian diikuti oleh beberapa Prodia, tidak semua Prodia ya. Beberapa Prodia dan beberapa laboratorium lain. Dan laboratorium lain yang juga mengikuti kriteria baru itu adalah dari laboratorium ABC. Ini dia hasilnya. Bisa dilihat. Ditulis di sana status vitamin D. Defisiensi di bawah 20, insufisiensi 21 sampai 29, sufisiensi cukup 30 sampai 100, toksisitas di atas 150. Ini keterangannya rujukannya adalah menurut Endocrine Society 2018. Endocrine Society adalah persatuan dokter endokrin. Jadi penyakit dalam itu dibagi lagi, subnya adalah endokrin atau hormon-hormon. Itu tahun 2018, toksisitas di atas 150. Kalau tidak salah, saya dokter pertama di Indonesia yang menyebut ini. Ya. Tapi kemudian dipakai, ya baguslah. Cuma kritik saya adalah pada laboratorium ABC dan juga beberapa Prodia yang saya tahu, coba perhatikan, sufisiensi 30 sampai 100. Toksisitas di atas 150. Pertanyaan yang muncul adalah, kalau begitu 100 sampai 150 apa? Kan tidak ada keterangannya. Cuma disebut, sekali lagi, sufisiensi cukup 30 sampai 100. Keracunan di atas 150. Jadi kalau 100 sampai 150 itu apa? Gitu ya, nanti. Ini ada lubang di sana yang bikin orang bertanya-tanya. Yang terakhir, yang laboratorium keempat yang baru saya dapatkan pasien datang, seorang dokter yang dari rumah sakit Pertamina. Ini laboratorium dari rumah sakit pusat Pertamina. Nah ini yang mau saya katakan bahwa di sini samalah dia dikatakan defisien di bawah 12, insufficient. Insufficient itu 12 sampai 20, sufficiency 20 sampai 150. Jadi dikatakan cukup itu 20 sampai 150. Jadi ada kemajuan ini. Ada kemajuan. Karena kalau tadi sebelumnya kan cuma disebut sampai 100 cukup. Di atas 100 sampai 150 kosong. Di atas 150 baru keracunan. Kalau ini dia tidak sebut kata keracunan, tapi dia cuma bilang cukup 20 sampai 150. Ini bagus karena membuat orang tidak takut ya. Ini sesuai dengan apa yang saya pakai.
Kalau kriteria saya, ya tentu saya tidak terlalu peduli dengan laboratorium apa. Saya punya kriteria sendiri, saya punya jurnal sendiri yang mendukung pendapat saya. Kalau menurut Profesor Cicero Coimbra, itu raja autoimun, raja vitamin D dunia dari Sao Paulo, Brazil, itu mengatakan yang optimal itu memang kadar vitamin D harus di atas 100. Dan lebih jelas lagi adalah dokter dari Texas ya, itu mengatakan dia memakai kata optimal. Jadi bukan cukup lagi, tapi optimal. Sebenarnya ini yang harus kita tuju, yaitu clinical optimal blood level. Jadi kadar darah yang secara klinis optimal. Itu disebutkan memang 100 sampai 140. Jadi kalau ini diterapkan di laboratorium Prodia yang sebelumnya dan ABC, itu daerah yang kosong. Kan dikatakan cukup sampai 100, 150 keracunan. Di tengah itu kosong. Nah, sebenarnya itu adalah optimal. Yang menurut Judson Sommerfeld adalah 100 sampai 140. Itu yang kriteria yang saya pakai. Dan sekali lagi saya mesti sebut, saya tutup dengan kudos, pujian untuk Rumah Sakit Pusat Pertamina. Saya nggak tahu laboratorium lain bagaimana, tapi yang saya lihat baru 2 hari yang lalu ada pasien, yaitu cukupnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina adalah 20 sampai 150. Jadi selalu itu kan yang ditakutkan. Kalau di atas 100 apa keracunan. Sekali lagi saya bahas, jurnal yang saya pegang adalah keracunan itu terjadi pada 300 nanogram per mililiter. Di atas itu, keracunan itu sangat jarang. Ingat, untuk mencegah keracunan, vitamin D3 harus disertai vitamin K2. Vitamin K2 itulah yang akan mengikat kalsium. Karena yang disebut keracunan vitamin D itu sebenarnya adalah bukan vitamin D-nya yang berlebih, tetapi kalsiumnya, hyperkalsemia. Kalsium berlebihan ini juga dihindari dengan pemakaian vitamin D3 dan vitamin K2. Karena K2 akan mengikat kelebihan kalsium itu dan tidak membiarkan dia mengendap di pembuluh darah, tetapi dibawa ke target organ, yaitu tulang dan gigi. Semoga ini tidak jadi bingung ya. Semoga ini memberikan sedikit penjelasan, lebih terang begitu ya. Tapi sekali lagi, pujian buat Rumah Sakit Pusat Pertamina. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Dr. Henry Suhendra dari Jakarta. Stay fit and strong.